Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi kali ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Baik, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa pada pertemuan kali ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen satu persatu dari kalian untuk mengecek kehadiran. Andi, Arif, Rizka, Siti, dan Bila. Baik, semuanya hadir semua ya, bagus ya. Kelas 7E ini memang the best, semuanya hadir pada pertemuan kali ini. Semoga diharapkan pertemuan-pertemuan selanjutnya juga seperti ini. Nah, sekarang coba kalian keluarkan penggaris yang sudah Ibu tugaskan pada pertemuan sebelumnya. Semuanya bawa kan? Ya, bagus, semuanya bawa. Sekarang coba kalian ukur panjang meja yang ada di depan kalian. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan berapa hasil dari pengukuran panjang meja tersebut. Ya, silakan Siti, berapa hasilnya? Ya, Siti bilang hasilnya 50 cm. Nah, kalian sudah melakukan pengukuran tadi. Nah, pengukuran ini erat kaitannya dengan besaran dan satuan. Untuk itu, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang besaran dan satuan. Tujuannya agar kalian bisa mengetahui apa itu besaran dan apa itu satuan. Dan juga kalian dapat mengelompokkan besaran dan juga satuan. Tidak hanya itu, kalian diharapkan bisa menggunakan standar internasional untuk pengukuran. Dan juga diharapkan kalian dapat memecahkan permasalahan-permasalahan tentang besaran dan pengukuran pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu apa sih besaran itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Contohnya itu panjang, tadi panjang meja yang telah kalian ukur. Terus berat, tinggi, lebar, atau bahkan ketika kalian menggunakan motor, kalian ingin mengukur kecepatan. Kan di motor itu ada pengukur kecepatannya. Nah, kecepatan itu adalah besaran. Sedangkan untuk satuan itu sendiri apa? Nah, satuan adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding pengukuran. Nah, untuk dapat membedakan besaran dan satuan ini, kita kembali lagi ke pengukuran yang telah kalian lakukan pada pengukuran panjang meja. Nah, panjang meja itu merupakan besaran, sedangkan satuannya itu adalah tadi 50 cm. Hasil dari pengukuran yang kalian lakukan dengan penggaris itu dinamakan dengan satuan. Nah, satuan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu satuan tidak baku dan satuan yang baku. Satuan yang tidak baku ini satuan yang tidak standar. Setiap orang itu hasilnya beda-beda. Contohnya panjang, satuan tidak bakunya itu adalah jengkal. Nah, jengkal ini kalian pasti tahu ini jengkal nih. Kalian mengukur, contohnya kalian mengukur panjang meja dengan jengkal kalian, diperoleh hasil 5 jengkal. Sedangkan ketika adik kalian juga melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalnya, ternyata diperoleh hasil 7 jengkal. Nah, itu dibuktikan bahwasannya jengkal ini bukan merupakan satuan yang baku, karena akan berbeda-beda setiap hasilnya. Nah, contohnya juga adalah hasta. Nih, misalnya kalian melakukan pengukuran dengan hasta kalian. Hasta ini ujung jari kalian ke siku kalian, ini dinamakan hasta. Pasti setiap orang itu hastanya berbeda-beda. Orang dewasa dengan anak-anak hastanya ukurannya berbeda-beda. Untuk itu ketika melakukan pengukuran dengan hasta, hasilnya juga akan berbeda-beda. Ketika kalian melakukan pengukuran dengan depa juga, dengan merentangkan tangan, ketika mengukur panjang dengan depa itu pasti hasilnya juga berbeda-beda. Nah, yang kedua itu ada satuan yang baku. Satuan yang baku ini satuan yang sudah ditetapkan
contoh satuan yang baku panjang, contoh satuan yang bakunya itu sentimeter, meter, kilometer, dan masih banyak lagi satuan-satuan lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas besaran. Besaran juga terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok ini sudah besaran utama atau besaran yang sudah ditetapkan. Nih, besaran pokok ini ada 7 ya. Besaran pokok ini ada 7. Ini besarannya, ini satuannya bisa kalian lihat. Yang pertama ada panjang. Panjang ini satuannya adalah meter. Lambangnya adalah M. Selanjutnya ada massa. Massa ini satuannya adalah kilogram. Lambangnya kg. Waktu. Waktu ini satuannya sekon. Lambangnya S. Besaran. Selanjutnya ada suhu. Satuannya Kelvin. Ada kuat arus. Satuannya ampere. Lambangnya A. Jumlah zat ini satuannya mol. Terus ada intensitas cahaya yang terakhir. Nah, satuannya adalah kandela. Lambangnya CD. Nah, ini adalah satuan baku, satuan yang telah disepakati di seluruh dunia. Nah, untuk besaran ya. Nah, untuk besaran turunannya itu apa sih, Bu? Nah, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok ini. Contohnya itu misalnya volume. Nah, volume itu kan ketika kalian mengukur benda menggunakan volume itu kan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di situ ada tiga turunan dari besaran pokok, panjang, lebar, dan tinggi. Nah, itu yang dinamakan dengan besaran turunan dari besaran pokok. Mungkin materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 5 anggota. Anggotanya Ibu ambil dari nomor urut absen. Silakan kelompok 1 menempati tempat di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan seterusnya. Oke, dan Ibu akan membagikan satu kelompok itu 1 LKS. Dianjurkan kalian itu saling berdiskusi, karena setelah ini Ibu akan memberikan waktu kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Jadi diharapkan diskusi dengan dengan seksama ya anak-anak. Ibu beri waktu diskusi 20 menit dari sekarang. Silakan kalian pergunakan dengan baik. Ya, dimulai diskusinya. Oke, waktu diskusi dirasa sudah cukup ya, karena sudah 20 menit kalian berdiskusi. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Oke, hasil diskusi dari kalian bagus-bagus ya anak-anak, tapi akan Ibu sedikit meluruskan tentang ada yang bertanya apakah rasa itu besaran, terus ada yang menjawab iya rasa itu besaran. Nah, rasa itu bukan besaran ya anak-anak. Jadi rasa itu bukan besaran karena rasa itu tidak bisa diukur. Contohnya ketika kita makan seblak, nah yang kita rasakan hanya asin, manis, asam, tapi tidak bisa mengukurnya. Karena besaran selain juga bisa diukur, juga besaran itu harus memiliki nilai, dan juga besaran juga harus memiliki satuan. Tapi sedangkan rasa itu, contohnya misalnya selain rasa makanan, rasa sayang kita kepada orang tua kita, nah itu juga tidak bisa diukur. Makanya rasa itu bukan merupakan satuan. Tapi tidak apa-apa ya anak-anak, kalian jangan bosan berdiskusi, jangan bosan belajar bareng-bareng. Kalau ada yang tidak bisa, saling bertanya sesama teman. Nah,
Untuk itu Ibu cukupkan pada pertemuan kali ini. Nanti akan Ibu beri PR kepada kalian, nanti dikumpulkan pekan depan, dan untuk pekan depan itu materinya adalah materi tentang perkembangan dan pertumbuhan. Kalian hendaknya belajar dengan benar-benar ya. Dan juga kalian jangan lupa selalu menjaga kesehatan kalian di era pandemi ini. Dan juga diharapkan kalian kalau tidak perlu amat itu tidak usah keluar rumah. Jikalau kalian diharuskan keluar rumah karena ada sesuatu yang penting, hendaklah kalian selalu menaati protokol kesehatan, keluar dengan menggunakan masker, selalu menjaga jarak. Semoga kita ini dilindungi dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan, dan juga semoga pandemi ini segera berlalu. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.